Halo guys. Halo, Oh, oke. Halo. Jadi kita bakal ini ya nge-review dari materi yang udah kita pelajarin kemarin. Kita udah bikin resume dari materi vektor, the product sama first product-nya. Kalian udah pada lihat videonya kan ya di YouTube? udah dong Ya, aman. oke. Jadi mungkin aku mau ngemimpin buat reviewnya ya, tapi kalau misalnya nanti ada yang salah ataupun mau ada yang ditambahin, boleh langsung tambahin aja ya. Oke, aman. Oke, kita dari materi vektor dulu. Tahu lah ya, vektor itu apa? Yang apa ya? Memiliki besar atau arah gitu. Terus panjang panah itu menandakan besar vektornya dan arah panah itu menandakan arah vektornya. Nah, ini untuk bentuk vektornya tuh kayak gini. Ada titik pangkal dan titik ujungnya. Titik pangkalnya tuh A, ujungnya tuh B. Jadi ya ini bisa dikatakan vektor phase atau vektor dari AB gitu. Tulisannya tuh bisa kayak gini, sama aja. Terus Oke, ada siap. vektor ekivalen. Jadi vektor U itu sama V ini sama, karena punya arah yang sama juga gitu, dan panjangnya tuh juga sama. Jadi ekivalen. Terus ada juga dinamakan vektor 0. Vektor 0 ditulis 0 dan juga memiliki panjang 0. Nah, ini penjumlahan dari vektor. Atau bisa disebut aturan segitiga ya, kalau gambarnya kayak gini. Jadi vektor U ditambah vektor V. Ini gambarnya kayak gini, vektornya. U plus V-nya. Terus juga ada penjumlahan vektor dari aturan jejar genjang. Jadi ini vektor U ditambah vektor V. Ini sama aja yang pink ini. Sebenarnya ini sama kayak gini sih, aturan segitiga. Misalkan kita pindahin yang V ini ke sini. Yang biru ke hitam. Kan sama aja kan. Jadi sama aja sih. Mau pakai cara ini, pakai Oke. cara ini juga sama. Kalau ini cara ngejumlahin vektornya, bisa pakai aturan segitiga atau pakai jar genjang. Mungkin udah jelasin juga di video. Terus perkalian vektor dengan skalar ya. Misalkan vektor V dikali dengan skalar C. Nah, ini penjelasannya memiliki arah yang sama dengan V jika C lebih dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika C kurang dari 0. Maksudnya itu kalau misalkan kita kaliin pakai min 1 misalkan, kan kurang dari 0 ya, maka arahnya berlawanan. Jadi V-nya arahnya kebalik Oh hasilnya gitu. gitu. Ya, kalau misalkan Iya. lebih dari 0, arahnya bakal sama. Terus kalau dikali 0, jadinya hasilnya 0 juga. Ini perkalian skalar, ya kayak yang tadi udah jelasin di atas. Kayak gini ya, misalkan V, terus dikali min 1. Jadi kan besar panjangnya tuh sama, 1, cuman arahnya berlawanan. Jadi yang biru ini. Terus juga ada pengurangan vektor. U min V itu sama dengan U ditambah min V. Jadi kalau kita lihat di sini, U min V. Min V itu yang hijau ya. Itu sama aja kalau misalnya kita U ditambah min V. U ditambah min V. Ini sama aja arahnya kayak gini, atau pakai yang kayak gini. Kalau yang ini tuh yang U ditambah min V, ya. Terus, jika A dan B adalah vektor berikut, A min 2B, sama yang di atas sih tadi. Nah, terus ini ada komponen vektor ya. Jadi kalau vektor A ini, kalau di ruang 2, ini komponennya tuh A1, A2. Kalau di ruang 3 ini A1, A2, A3. 3 dimensi gitu. Ini komponennya kayak gini. Iya. Nah, ini kayak tadi. Terus ini juga ada yang namanya disebut vektor posisi ya. Jadi vektor posisi ini vektor yang pangkalnya itu nyentuh 0. Jadi ada koordinat
Nah, pangkalnya itu nyentuh 0, jadi disebut vektor posisi yang P3,2 yang ini. Gitu. Terus ini, itu cara ngitung vektor juga bisa dilihat kayak gini. Misalkan vektor yang ini ya, ini kan kalau pangkalnya ini 1,3, kotaknya ini loh, 1, terus ke atasnya berapa? 3. Sorry, Hmm. 1 ke atasnya 3, benar. Terus kalau ke kanan nih 4,5 gitu, terus dikurangin aja, 4 dikurangi 1, 3, 5 dikurangi 2, 5 dikurangi 3, 2, jadi 3,2 gitu. Oh, Hitungnya gitu. gitu. Oke. Terus ini sama kayak tadi sih ini. Kayak X2 min X1 gitu buat nyari. Terus nih contohnya nih. Carilah vektor yang direpresentasikan dari segmen garis titik awal dan titik ujung. Jadi kayak 2 dikurangi min 2 sama dengan Oh, min 3 dikurangi 1 gitu. ya Oke. kayak gitu. Jadi ini komponennya jadi kayak gini. Titik awal sama titik ujungnya. Atau pangkal sama titik ujung lah ya. Hasilnya kayak gini. Kayak X sama X-nya, Y sama Y-nya, Iya, Z sama C Z-nya sama gitu ya. Z-nya gitu. Tapi dikurangin gitu. Terus, tapi ini B dikurangin A ya. Maksudnya kayak ujung dikurangi pangkal gitu. Kayak misalkan nih, ini ke sini, berarti yang B min A gitu. Ini kan A di sini, B di ujung kan. Berarti ujung dikurangin pangkal gitu. Kalau soalnya dibalik Tuh. sama aja nggak selesai. Kalau dibalik gimana? Maksudnya kayak, Atau emang B dikurang aja. kan kalau vektor kan dari pangkal ke ujung ya. Kalau misalkan A-nya ada di sini ya berarti A min B gitu. Pokoknya dari pangkal ke ujung gitu. Berarti ujung dikurangi pangkal. Pokoknya yang di panah, yang Oke. ada di panah itu dikurangin yang di titik gitulah ibaratnya. Gitu. Paham kan ya, guys? Aman, paham, siap. Oke. Paham. Terus ke penyumbang dan kurangan. Ini kayak yang tadi, sebenarnya tadi udah ini banyak latihan ya, sama sih. Misalkan ini A, B, kalau dijumlahin ya A1 ditambah sama B1 gitu, sama X gitu. Tadi Ayas bilang. Terus A2 ditambah B2 gitu. Kedua. Kalau di R3 ya sama, kayak C1 ditambah C2 Oh, gitu. Oke, aman ya. Terus ke ini kongruen. Jadi misalkan kayak A dikali sama skalar gitu ya, sama C. Ini yang di bawah sini A1 juga panjangnya juga bakal sama kayak maksudnya kayak berapa kali lipatnya sih gitu. Dan ini pun sama. Tuh. Terus ini disimpulin tadi yang udah jelasin di atas. Kalau A plus B gini. Ini ada R3-nya sama lah ya. oke. Paham kan lah ya? Aman. Aman ya. Ini A Paham. plus B, ini A min B, ini yang skalarnya. Kalian skalar. Ini contohnya ada oke. Ini A ditambah B. Jadi A4 ditambah min 2. Terus ini sini sama kayak tadi lah ya. Oke. Ada yang ditanyain nggak di sini soal sini? 2 kali A. Paham Salsa. Paham lah ya. Oke. Terus ada juga panjang vektor. Panjang dari A itu sama aja akar dari komponennya. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Kalau di R3 juga kayak gini sama. Dan seterusnya. Terus ada namanya vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang punya panjangnya 1 ya. Jadi itu sama dengan 1 gitulah. Untuk panjang I ini 1. Kan panjang itu kan rumusnya A1 tambah A2 A3 kuadrat gitu lah ya, dikuadratin. Misalkan nih I, yang satu nih yang I. Kan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat kan. Jadi sama dengan 1 kan. Akar 1 gitu maksudnya. Kan 1. Ya kayak gitu. Pokoknya yang memiliki panjang 1. Oke, paham guys? Paham kan ya?
Atau mau ada yang ditambahin? Paham. Oke. Terus untuk mencari vektor satuan. Jika A tidak sama dengan 0, maka vektor satuan dari A ditulis UA. Ini. Memiliki area yang sama. A dibagi dengan panjang A. Terus ini soal contohnya kayak gini. Tentukan vektor satuan dalam arah vektor 2i min j min 2k. Terus memiliki panjang ini 3 ya. 3. Sehingga vektor satuannya itu, ini pakai rumus yang ini. Kan ini panjangnya kan 3 kan ya. Berarti yang di bagian penyebutnya. Terus Oh, yang atasnya bertiga. vektor Oke. A-nya gitu. Jadi ini. Untuk mencari vektor satuan suatu vektor. Malah Terus berarti dicari, gimana? berarti dicari apa A-nya dulu, nah baru Ya, menentukan ya. persatuan. Oke. Jadi nyari panjangnya dulu, kan ketemu 3 nih. Ah, Terus dikali sama, maaf. Terus habis itu vektornya yang A, yang 2i min j min 2k itu dibagi sama panjangnya. Nah, kenapa ini disebut vektor satuan? Yang 2/3, min 1/3, min 2/3. Ini kalau misalkan kita masukin ke rumus yang ini nih, yang ini, itu tuh sama dengan 1. Nih, misalkan 2/3 dikuadratin, kan 4/9 ya. Min 1/3 dikuadratin kan 1/9. Berarti berapa tuh? 4 dikurangi 1, 3. 3/9. Terus 2/3. Maaf, ini 6/. kan positif ya, sorry. 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 2 kuadrat, 9. Berarti 9/9. Jadi kan 1 kan? Gitu maksudnya. Oke, Berarti paham nggak? hasilnya selalu 1 gitu ya? Iya, kalau hasilnya selalu 1. Ini faktor satuannya. Oke, paham lah ya? Oke, lanjut ke dot product ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak atau dibingungin gitu? Dibingungin. Ada yang ngeganjel maksudnya. Aman. Aman sih, harusnya aman. Oke. Semoga aman. Terus ke dot product ya. Ini dot product tuh titik ya, perkalian titik. Yang titik. Ya. Ini ngasilin bilangan skalar atau bilangan real. Jadi nanti hasilnya tuh bukan vektor lagi, bukan kayak ini IJK gitu enggak, tapi kayak hasilnya 2, 4 gitu. Oh, bilangan Bilangan asli skalar gitu. gitu. Ya, bukan vektor lagi. Oke, Nah, oke. ini jika A dot B ini cara ngitungnya itu A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 kali B3 gitu. Ini contohnya yang ke C misalkan nih I J min 3 di dot 2J min K. Berarti 1 dikali 0 ya, karena I-nya nggak ada. Terus ditambah 2 yang J dikali 2 yang J. 4 dikurangi 3 dikali min 1 K. Hasilnya 7. Gitu. Paham lah ya, gampang. Oke. Paham. Terus yang ini ada teorema 1. Jadi kalau nyari A dot A itu bisa pakai cara panjang A dikuadratin. Terus A dot B itu sama aja B dot A. Terus A dot dikali B tambah C itu sama aja A dot B ditambah A dot C. Ini dikali pakai skalar ya. C kali A di dot sama B itu sama aja C dikali A dot B. Atau A dot dikali perkalian C sama B. A dot CB lah ya. Atau vektor 0 dikali A itu sama dengan 0. Terus yang kedua, Salsa, ya, rangkumannya di scroll aja. oh ya, sorry. Oh ya, tadi malah nggak ngeliat rangkumannya dari tadi ya. Oke, ini udah rangkuman yang Iya, tadi nggak ya, apa-apa. Oke, yang ini. Sekarang kita lagi bahas dot. Oke.
Terus yang definisi kedua ya, jika sudut antara vektor A dan B, maka A dot B itu panjang A dikali panjang B cos theta gitu. Dengan tetanya itu antara 0 sampai pi. Langsung ke contoh aja mungkin ya. Tentukan vektor A dan B yang memiliki panjang 4 dan 6. Serta sudut antara mereka adalah pi per 3. Tentukanlah A dot B. Jadi suruh nyari A dot B. Diketahui pakai rumus yang tadi ini ya. Ketahui panjangnya 4 sama 6. Panjangnya 4 dikali panjangnya 6 dikali cos dari pi per 3 itu setengah. Jadi jawabnya 12. Itu gampang lah guys, masih gampang ya. Oke. Terus lanjut untuk menghitung sudut. Jadi ini buat nyari sudutnya antara dua vektor tak nol dengan nulis formula. Ini formulanya kayak gini. Cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Langsung ke contoh aja ya. Jadi nyari panjang A dulu. Dari yang ini, komponennya. Hasilnya 3, nyari panjang B. Hasilnya akar 38. Terus A dot B-nya hasilnya 2. Jadi A dot B 2 dibagi 3 dikali akar 3/8. Terus buat nyari sudutnya, itu tinggal arcus cos. Pakai arcus cos dari hasil yang ini. Itu sekitar ini. 1,46 atau 84 derajat. Gitu. Ada yang bingung nggak di sini soalnya? Selalu pakai cos ya, berarti kalau dot product. Udah ada formula rumusnya kayak gini. Pakai cos. Oke, paham ya? Terus yang ketiga, ada teorema ketiga ya. Dua vektor A dan B ortogonal. Atau tegak lurus ya. Kalau misalkan A di dot B itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan A terus di dot sama B, itu hasilnya kan ini skalar ya. Dan hasilnya 0, maka vektor 2 tersebut itu dikatakan tegak lurus gitu. Contohnya kayak gini. A di dot B. Perhitungannya kayak gini, terus hasilnya 0. Terus ini. Oleh karena jika theta 0 sampai pi per 2, maka cos theta-nya itu lebih dari 0. Kalau misalkan theta-nya itu antara pi per 2 sampai pi, maka cos theta-nya itu kurang dari 0. Sehingga A dot B positif untuk theta kurang dari pi per 2 dan negatif untuk theta pi per 2. Nah, misalkan kalau pi-nya apa ya, theta-nya sama dengan pi per 2 tuh gimana kan? Ini kan nggak ada ya yang sama dengan pi per 2. Ya, adanya sama dengan pi. Kalau ini kan kurang dari pi, terus lebih dari pi. Itu kalau misalkan sama dengan pi per 2 itu cos-nya sama dengan 0. Ini kan negatif, positif gitu. Ada bingung nggak? Atau jelasinnya bingung? Ya gitu lah ya, guys. Di video udah jelasin sih, udah. Terus ini panjangnya, besarnya, sorry. Besarnya theta. Kalau ini lancip, A dot B-nya lebih dari 0. Ini kan lancip ya sudutnya. Kalau ini kalau siku sama siku, ya A dot B-nya sama dengan 0. Ini tumpul gitu. A dot B-nya kurang dari 0. Oke, siap. Lanjut, ini udah sih, tinggal cross product berarti. Oke. Kalau dari cross product, mungkin lebih enaknya jelasin pakai ini. Nah. Nah, cross product, perkalian silang antara A dan B. Tulisannya kayak gini ya, cross. Nah, ini tuh hasilnya, kalau tadi kan dot itu hasilnya ini ya, skalar. Kalau ini tuh hasilnya ini vektor, jadi beda. Kalau A cross B itu, ya pokoknya masih vektor gitu hasilnya, bukan skalar. Hasil perkalian berupa vektor di R3. Vektor A dan B berasal dari vektor R3.
Nah, ini perkaliannya kayak gini. Perkalian A cross B. Ini formula pertama tuh ini koma nih. A2 B kali B3 min A3 kali B2. Ini agak pusing ya kalau kayak gini kan nggak usah diapalin. Ini tuh sama, Determinannya ini. ya, pakai determinan tuh. Nah, gini. Jadi AD min BC. Tuh, paham nggak? Lebih paham nggak? Hitung cross-nya. Paham ya? Aman. Jadi, ini kayak gini formulanya. Yang pertama, yang kedua, ketiga. Tapi pakai determinan. Buat nggak ngapalin gitu, nggak usah ngapalin. Terus ini kalau Oke, misalkan oke. ordernya 3 kali 3. Ini misalkan A1, terus ditutup ya. Ini kan ada di baris pertama, kolom pertama. Berarti tinggal yang tengah-tengah nih, B2, B3, C2, C3. Kali ini. Terus kalau A2, tadi B1, C1, B3 gitu lah. Pokoknya ditutup gitu lah ya. Ngapalinnya biar gampang. Terus hasilnya kayak gini. Ini kan baru penjelasan dari determinannya ya. Terus ini cara determinan dari vektornya. Nah, ini contohnya. Contohnya mana ya? Saya nggak contohnya. Bentar, contohnya nggak pakai SS apa ya? Mungkin ke sifatnya dulu ya. Vektor A cross B ortogonal dengan A dan B. Jika ini A cross B didotkan dengan A itu sama dengan 0. Atau A cross B didotkan dengan B sama dengan 0. Gitu. Terus ada kaidah tangan kanan. Oke, kayak gini ya. Arahnya tuh yang jempol ini. Jadi A cross B arahnya jempol. Gitu kan ya, Yas? Bener nggak? Betul-betul. Oke. Dari yang aku lihat sih gitu. Ya, oke. Sama berarti ya. Ya, karena ini yang resume yang bikin Ayas nih. Kalau Labi bikin the product. Jadi mungkin ada yang ditambahin lagi. Yang ini kayak banyak yang kurang. Oke, terus sifat kedua, jika theta adalah sudut antara A dan B, yaitu antara 0 sampai pi, maka A cross B itu panjang A kali panjang B pakai sin. Ini juga udah formula ya. Formulanya kayak gini, pakainya sin. Terus dua vektor tak 0, A dan B adalah sejajar. Jika dan hanya jika A cross B itu sama dengan 0. Itu sejajar kalau A cross B sama dengan 0. Oke. Nah, ini untuk sifat keempat, kayak gini ya. Misalkan A cross B sama dengan min B cross A. Kenapa ini min? Karena skalanya tuh tetap sama, cuman arahnya aja yang beda gitu. Jadi A cross B tetap sama aja kayak min B cross A. Jadi kayak panahnya misalkan ke atas, yang A cross B, yang minnya ke bawah gitu. Tapi panjangnya sama. Terus ini, dan seterusnya lah ya. Ini bisa dipahamin sendiri. Gitu, Siap, bentar ada dipelajari tambahin lagi sendiri. nggak dari Labib dan Ayas? Udah sih, aman sih. Aman kalau aku sih aman. Oke. Ini kayaknya ada contohnya deh, cuman aku kayaknya lupa nggak nge-SS. Oke, nggak apa-apa ntar Apa ya, di kayaknya di YouTube halaman siap. ada juga. Aku buka ini, sorry. Oke, mungkin itu aja ya Iya, review oke. dari Siap. kita. Ya benar, itu dari Ah, Oke. belajar bareng kita. Nanti mungkin kalau ada yang tanyain lagi, bisa aja langsung di grup. aman, siap. Oke, Boleh. Ya udah. oke, dadah guys. Makasih juga. Salsa. Ada, makasih ya, Semangat juga. Karman. Makasih lagi. Bye, Assalamualaikum. Um,